Hari ini memang hari di mana kita mengenang 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa yang sudah umur 77? Angkat tangan. Iya. Enggak ada orangnya enggak di sini. Oh, Mbah Kakung. Ya, ada di Indonesia. Oke. Nah, saudara, topik yang saya akan bagikan adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini merupakan tema yang kita ambil khusus hanya untuk hari ini, dan ternyata itu merupakan hal di mana kita pada zaman yang tepat. Kenapa? Sebagai tema ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-77 ini, karena kita tahu bersama kita melewati masa pandemi, kita melewati situasi ekonomi yang sulit, yang memberikan risiko untuk terjadinya resesi. Dan kita bersyukur kalau melihat dari pidato kenegaraan daripada Presiden kita. Dinyatakan bahwa di situ kita ini melewati masa krisis. Kita melewati situasi yang sulit, bahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi bisa mencapai angka 5%. Ya. Itu merupakan satu kondisi yang sulit diperoleh di muka bumi di antara negara-negara. Oleh karena memang Tuhan itu sayang Indonesia. Mau terus berdoa? Mau terus berdoa? Ya. Tetapi kalau saudara dan saya mungkin saat ini sedang atau pernah mengalami kondisi di mana kita ini memang dalam keadaan yang sulit. Kita mulai mungkin jatuh di dalam soal keuangan, atau mungkin juga ada gangguan masalah rumah tangga dan keluarga, dan bahkan itu bisa mempengaruhi baik fisik maupun secara rohani kita. Hari ini saya rindu untuk berbagi kepada saudara tentang apa yang saya temukan, karena Alkitab menceritakan tentang kondisi murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan orang-orang yang mau hidup seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ada berapa banyak murid Yesus di tempat ini? Loh, ada yang masih bingung. Saya ngomongnya lebih pelan ya. Ada berapa banyak murid yang ada di ruangan ini? Iya. Nah, mari kita lihat peristiwa yang terjadi pada waktu itu sebetulnya membuat kita perlu untuk belajar. Kebenaran itu memang untuk mengajar kita. Dan pada waktu murid-murid Yesus, ya, saudara kira-kira bisa membayangkan enggak? Pada waktu awalnya mereka berpikir, wah akan jadi raja atas Israel. Dan kemudian pada waktu harapan itu melambung tinggi, ternyata malah ditangkap, disalib, mati dan dikuburkan, tetapi Yesus bangkit kembali. Dan peristiwa itu sampai kepada saat di mana Yesus terangkat naik surga. Apa yang dia pesankan pada waktu itu kepada murid-muridnya adalah, pergilah ke Yerusalem. Menantikan apa? Kuasa. Saudara, sehingga pada waktu murid-murid itu menerima pesan atau terima janji, apa yang mereka lakukan adalah mereka pergi ke Yerusalem, mereka berkumpul di kamar loteng, dan mereka melakukan praise and worship. Saya percaya itu sudah menjadi bagian kita hari lepas hari. Gaya hidup kita adalah gaya praise and worship. Unity. Bayangin, sulit cari gereja yang jemaatnya merah putih model begini. Kok bisa serempak? Ya. Satu punya ide, yang lainnya ngikuti. Ini gambaran daripada unity, tapi untuk sehati. Sudahkah kita benar-benar sehati? Duduk boleh satu baris.
mungkin dengan orang yang ada di depan yang di belakangnya masih belum bisa sehati. Oh, papi nggak tahu, utangnya banyak, nggak bayar-bayar, bagaimana bisa sehati? Iya. Nah, inilah hal yang bisa muncul, ya, bisa muncul dalam kehidupan setiap kita, nggak apa-apa. Tetapi kalau itu merupakan kebenaran yang ada dalam diri kita, kita masih belum bisa sehati. Itu merupakan feedback. Itu merupakan masukan buat kita. Ternyata kemampuanku baru sampai situ. Nanti saya akan ceritakan yang lainnya. Oleh karena itu, merindukan peristiwa kamar loteng itu ya, terjadi di dalam kehidupan kita, di mana murid-murid itu berkumpul sehati, berdoa bersama, dan mendapatkan lidah-lidah api itu turun buat mereka. Setelah itu apa yang terjadi? Enggak cuma pulih, mereka bangkit. Semangat untuk mencari jiwa. Nah, inilah kondisi yang terjadi pada waktu itu yang saya mau bagikan. Apa yang bisa kita pelajari di dalamnya? Ya. Api Pentakosta turun seperti lidah-lidah api, tetapi sekarang ini kita ada di zaman Pentakosta yang ketiga. Kita lihat dari Church of God menyebutkan ya Pentecost again. Ya, satu istilah apapun juga yang dipakai, yang jelas bahwa hari-hari ini kita semua mengimani pencurahan daripada api Roh Kudus. Siapa yang percaya itu sedang dicurahkan? Jangan diturunkan dulu. Kalau sebelahmu juga angkat tangan, G5. Sedang turun api Pentakosta. Nah, boleh tanya sebelahmu sekarang. Pakai bahasa Perancis. Ya, begini, tanya gini. Tadi kan dibilang api Pentakosta sedang turun. Tanya sebelahmu, wis panas turun? Kalau enggak panas yang turun apa? Iya. Tapi kita melihat terjadi kebangkitan yang besar, 120 murid itu mulai bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa dipakai oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Tetapi kita sekarang ini, mari kita imani bahwa generasi Yeremia. Saudara tahu generasi Yeremia yang mana nih? Coba angkat tangan. Ada yang nggak tahu? Ampunilah Tuhan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh, kalau saya perhatikan generasi Yeremia. Tadi Ibu Gembala udah ceritakan di Menara Doa Pagi. Itu sekarang yang sharing. Saya lihat bukan lagi koordinator, bukan lagi penilik. Betul kan? Bu Andriani bukan penilik kan? Nih ya, minggu lalu. Tuh nggak ikut, mana ngerti. Makanya ikut. Di mana kita memberi kesempatan generasi Yeremia itu untuk mulai sharing di Menara Doa Pagi. Dan pada waktu saya mendengar, saya pun diberkati. Betul. Saya enggak abang-abang lambe seperti merah putih begini nih, enggak. Tapi sungguh saya memperhatikan, Tuhan terima kasih. GBI ini saya tadi duduk di belakang. Seandainya saya ini jiwa baru, saya akan berpikir gini, saya ini masuk markas tentara ini. Bagaimana enggak masuk markas tentara? Gereja kan tempatnya orang alim, lembut-lembut gitu kan. Ini kan teriak-teriak, on fire, on fire, on fire. Itu markas tentara, saudara. Apalagi kalau koordinatornya semangat gitu kan. Nah, itu okay. Memang betul Tuhan kirim tuh tentara-tentara yang baru masuk, yang belum nggak apa-apa. Ya, apalagi orang Jawa Tengah, alon-alon, watone kelagon. Memang ada yang modelnya lambat, ada modelnya cepat. Justru api Pentakosta itu akan membuat jadi lebih cepat. Ya, dari tepuk tangan saya tahu.
Gak percaya. Oke. Baik, hal yang pertama adalah pulih lebih cepat. Ini merupakan hal yang saya ingin bagikan pada saudara. Untuk bisa pulih lebih cepat tuh kita harus percaya sama janji. Katakan sebelahmu, percaya janji Tuhan. Ya. Perhatikan. Ya. Di tengah masih mengalami masalah dan persoalan. Ya. Kalau kita ingat janjinya, bahwa kita walaupun jatuh nggak sampai tergeletak. Saudara tahu maksudnya tergeletak? Petinju. Itu kalau sudah kena pukul dan jatuh, tergeletak. Itu udah nggak bisa bangun lagi. Dan itu nggak akan terjadi karena ada janji Tuhan buat murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu kalau saudara sedang menerima api itu turun, panas kan? Jangan seperti cerita katak. Katak ditaruh di panci. Panci ditaruh di atas kompor. Mulailah nyalakan kompornya. Maka sang katak akan berenang. Ciu. Ciu. Haleluya. Puji Tuhan. Api mulai panas, nggak sadar. Tahu-tahu jadi swike, saudara. Ya, udah terlambat. Dan pada saat ini kita sedang mengimani api itu sedang dicurahkan. Jadi kalau saudara sedang menghadapi keadaan panas, kalau panas badannya ke dokter. Ya, dokter kita sudah pulang. Tapi kalau saudara dalam keadaan panas badannya ke dokter, periksa. Tapi kalau panas hati, ya itu lain. Karena itu pada waktu panas imani bahwa api itu sedang diturunkan. Aku ngerasakan panas bukan di fisik tapi di hati. Berarti ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan. Kalau kita ngerti Tuhan mau kerjakan, wah kita siap-siapkan. Enggak seperti kata tadi, anget ya, enak ya. Tahu-tahu udah tak berdaya lagi. Tetapi kita, tentara-tentara Kristus yang militan, itu akan waspada. Loh, majikanku tuh biasanya baik-baik loh. Kok mendadak ngomongnya kok kayak begini? Udah seminggu nih gak berhenti. Jangan salah ganti. Tapi mulai tahu, api sedang turun. Dan aku nggak akan sampai tergeletak. Walaupun dicobai, saya akan dicobai tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Dengan kata lain, kalau ada orang datang konseling, Bapak nggak nyadari beratnya minta ampun, udah rasanya nggak kuat mau mati. Loh, kalau hari ini kamu bisa datang dan nggak mati itu artinya masih kuat. Loh ya kan? Nah, kalau masih kuat, itu buktinya Tuhan menyertai. Kalau enggak, sudah LELAYU. Ya enggak ngerti dia aja dah. Nah, kalau kita pegang janji-janji itu. Iya. Kalau nyanyi ini pasti. Ya. Pasti kita enggak akan pernah ngerasa bahwa kita betul-betul nggak punya apa-apa lagi. Tak pernah dibiarkan, tak pernah ditinggalkan. Orang yang nggak pernah dibiarkan dan nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, kalau dia punya iman itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Karena kalau nggak ada perbuatannya, mati. Iman tanpa perbuatan. Jadi pada waktu kita membutuhkan pemulihan, pegang janjinya dan lakukan itu. Sehingga pada waktu kita beriman, maka kita perlu untuk menunjukkan dalam perbuatan. Contoh yang jelas Paulus dan Silas di penjara.
Kita tahu ceritanya, mereka di penjara, taruh di tempat paling dalam, dipasung lagi. Saya cuma membayangkan di penjara itu mungkin ya secara fisik mungkin mereka mengalami ya aniaya sampai kakinya dipasung dengan harapan jangan sampai melarikan diri. Tapi di tengah situasi seperti itu mereka percaya kepada Yesus dan mereka mengucap syukur. Bukti bahwa kita punya iman itu masalah apapun juga kita akan mengucap syukur. Siapa yang sekarang sedang punya masalah, ayo jujur aja. Boleh angkat tanganmu dengan air mata mengalir. Aku masalahnya berat. Loh, justru yang begini ini saudara datang di ibadah yang paling pas. Topiknya boleh lebih cepat. Rahasianya apa? Mengucap syukur. Saya pernah ngalami sakit gigi. Pada waktu jam 3 pagi mendadak terbuka mata saya hanya karena sakitnya. Minta ampun saudara. Pernah sakit gigi? Ya lebih baik sakit gigi daripada iya. Ternyata itu membuat saya jadi bangun dan akhirnya saya nggak bisa tidur karena sakit. Saya ke sofa sambil gitar, sambil pegang gitar saya kerengeng-rengeng gini. Ya, menyenangkanmu. Pernah dengar lagu itu? Waktu menyenangkanmu itu saya nyanyikan ternyata kok ada yang nggak pas ya, apa ya? Saya terusin nyanyi menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Tapi yang terjadi itu cenut. Itu lebih dominan daripada menyenangkanmu. Itu saya loh, jangan melotot deh, sampai ada yang bersin lagi. Itu saya, kalau tentara Kristus wanita di depan saya ini pasti rawe-rawe rantas. Bayangkan, ngomongnya menyenangkan hati Tuhan, tapi cenut-cenutnya itu buat muka saya nyengir. Saya rasa itu paling ganteng waktu itu. Seumur hidup. Maksudnya paling jelek saudara. Nah, saya coba teruskan nyanyi itu. Sampai Tuhan itu tanya, benarkah kamu mau menyenangkan aku? Baru tersentak saya. Duh, ternyata pendeta pun untuk mengucap syukur itu gak gampang. Katakan sebelahmu, duh pendeta aja juga susah. Apalagi aku. Pada waktu Tuhan ingatkan itu, saya jadi sadar, Tuhan ampuni aku. Ternyata mengucap syukur itu gak gampang. Tapi apa yang saya lakukan? Karena saya punya iman dan saya percaya. Saya teruskan. Suara saya memang tetap fals. Tapi saya ngerti itu yang namanya korban syukur. Jadi bukan bersyukur tapi itu korban syukur. Ada korbannya, cenut-cenut, tapi tetap bersyukur. Dan itulah hal yang saya bawa di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Ya boleh lebih cepat. Tuh bingung kan? Memang loadingnya lama. Gara-gara saya mengucap syukur dengan korban syukur tadi, maka pulih lebih cepat. Oh, nggak percaya, kalau Anda tepuk tangan dong buat Tuhan. Nah,
Sekarang kita sama-sama nyanyi yuk. Yang berikutnya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saya coba bikin kalimat yang sedikit beda. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur. Saya ganti. Walaupun pacarku melarikan diri, ku sembah kau bukan sang pacar, tapi Tuhan. Saudara, ditinggal pacar tuh sakit loh. Sakit ya? Sakit ya? Ayo, siapa yang pernah disakiti pacar? Langsung sembunyi. Isin aku. Papi kok ya. Janji bayar utang ternyata minggu depan itu banyak, saudara. Setahun 52 kali. Ketemu minggu depan. Bisakah dalam keadaan seperti itu? Apapun yang terjadi, untuk kita hanya berpegang pada janji Tuhan dengan iman dan percaya. Kalau kita percaya, beda. Kita akan bisa mengucap syukur karena kita tahu pasti apa yang Tuhan janjikan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Dan itu hal yang perlu untuk kita kerjakan. Yang pertama, untuk pulih lebih cepat. Dengar nggak? Mengucap syukur. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Sekarang bangkit lebih kuat. Kita nggak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Maka kita harus mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kepada kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan akan Tuhan. Jadi, kita harus berpaling kepada Tuhan. Jangan ke tempat yang lain. Kalau kita dengar apa yang Tuhan sanggup lakukan dan dia berfirman, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wah, amin, amin, amin. Tapi tak ada yang mustahil bagi Bobby yang percaya. Jangan mengaminkan saya, coba ngomong dengan namamu sendiri. Tak ada yang mustahil bagi Esther yang percaya atau enggak tadi? Tadi ngomong. Kalau enggak percaya ya enggak percaya. Ya. Pada waktu kita percaya akan janji itu, gemakan. Gemakan itu berarti kita memperkatakan terus. Ada kesempatan ngomong. Maka kita akan memakan buahnya. Saya punya pengalaman yang lama yang pernah saya ceritakan. Saya ulang untuk memberikan contoh seperti apa menggemakannya. 2020 awal saya mendadak harus sekolah di Rutonji Hospital. Kalau lihat secara fisik, saya ingat masih duduk di ruang tengah situ, sekarang sudah dibongkar. Mendadak saya nggak sanggup berdiri. Karena tidak ada kekuatan lagi untuk berdiri. Seperti tak ada daya dan tak ada tenaga. Mengejutkan karena saya baru pulang dari Indonesia. Dan kemudian nggak ada masalah tentang kesehatan. Mendadak sesuatu yang terjadi dalam diri saya. Sehingga akhirnya panggil 999. Maka dibawalah saya ke Rutonji.
Dan di situ sambil dalam perjalanan saya cuma bertanya gini, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki melalui peristiwa ini? Saya nggak temukan jawabnya. Mungkin sama seperti saudara nggak temukan jawabnya. Akhirnya saya cari, pegangan saya adalah janji-janji Tuhan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Bobby yang terpanggil dan yang mengasihi. Bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Tak ada mustahil bagi Tuhan. Tak ada mustahil bagi Bobby yang percaya. Sementara saya nggak berdaya, ditandu dengan pet yang dari ambulans. Datang langsung ditangani. Begitu tahu mereka menangani, sangat ini serius, ini sakitnya. Sampai seluruh perawat meninggalkan tugas yang lain, mengerubut saya untuk menyelesaikan perintah dokter. Tapi yang saya hadapi saya nggak bisa. Untuk berdiri aja nggak bisa. Sementara serangan datang kan, orang-orang yang saya kenal yang dulu sakitnya ternyata sama dengan saya. Akhir kondisinya seperti apa? Saya hanya ingat, saya punya Tuhan. Saya harus mengandalkan akan Tuhan. Pada waktu saya menghampiri Tuhan, saya mengajukan satu permohonan. Itu merupakan janji saya dan nasar saya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau hidup. Siapa yang mau hidup di sini? Tidak ada? Tidak ada? Semua mau hidup kan? Saya teruskan, Tuhan, aku mau hidup. Tapi aku mau sehat. Ternyata sakit tuh nggak enak, saudara. Tak berdaya. Saya pernah ngomong sama dokter muda yang ada di Rutonji itu. Saya berkata sama dokternya, Dok, kapan saya boleh pulang? Semua orang kalau dirawat di rumah sakit kan pertanyaannya itu kan, kapan saya boleh pulang? Dia nggak jawab, cuma dia minta saya, coba kamu berdiri. Saya berdiri di depannya. Dokter muda itu asisten daripada spesialis, si anak muda, laki, gagah, badannya besar. Dia cuma minta saya begini, kaki kamu bikin rapat, menghadap dan lihat saya, tutup matamu. Begitu saya tutup mata saya, untung dokter itu di depan saya langsung peluk saya. Dan dia berkata, no, you cannot go home today. Saudara tahu maksudnya? Saya belum boleh pulang. Dokternya nggak jawab, cuma membuktikan bahwa saya ini belum siap untuk pulang. Tapi saya gemakan terus. Tuhan, aku mau hidup, aku mau sehat. Lah kalau begini bagaimana hidupku? Karena saya menambahkan kata di belakangnya, jadikan aku berkat. Saudara boleh berkata amin, tapi risikonya ada. Kalau kita minta sama Tuhan, jadikan aku berkat, berarti orang-orang yang membutuhkan berkatnya Tuhan itu Tuhan akan kirim ngumpulnya ke sini loh. Menga mengpa. Dengan kata lain, kalau orang butuh nasihat, saya harus bagikan nasihat. Orang butuh firman, saya harus berikan firman. Karena semua itu Tuhan akan memberkati hidup saya
supaya saya bisa memberkati mereka. Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Saya pun harus siap untuk menjadi berkat secara fisik. Tuhan memberkati dengan keuangan. Tuhan memberkati supaya saya juga boleh siap untuk menjadi berkat juga. Saudara, itu semua bukan kekuatan, bukan gagah. Tapi rohku, kata Tuhan. Saya berani berkata, saya boleh berdiri sekarang ini. Itu semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya membaca akan Mazmur ini. Ini Mazmur ini ditulis ya untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Kita semua tahulah Bani Korah ya. Pada waktu saya membaca Mazmur ini, saya ngerti di sini dia menunjukkan bagaimana untuk kita bangkit lebih kuat. Dengarkan baik-baik, baris demi baris, supaya kita memahami untuk pulih lebih cepat, mengucap syukur. Kalau perlu sampai korban syukur. Tapi untuk bangkit lebih kuat, kita perlu menyimak Mazmur ini. Saya akan mencoba untuk membacanya dengan bermazmur, supaya saudara bisa menikmatinya dengan lebih baik lagi. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur, kadang merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah keluarga ilahi yang suka berdiam di rumah Tuhan, yang suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Inilah orang yang hidup mengandalkan Tuhan, hanya berharap kepada Dia. Apa yang terjadi? Apabila melintasi lembah bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara tahu lembah Baka itu lembah yang kering.
saat orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang kekuatannya hanya bergantung kepada Allah yang hidup. Jikalau Tuhan kirim kita melintasi lembah baka, mungkin tuh orang-orang di sekitar kita, mungkin situasi yang sedang menghadang di depan kita, maka itu akan dibuatnya menjadi tempat bermata air, tempat keteduhan, tempat ketenangan, tempat damai sejahtera yang melimpah. Dan inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengubah lembah baka menjadi tempat bermata air. Janji Tuhan di ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sendap mayara. Mari keluarga ilahiku bangkit, berdiri, hampiri Tuhan. Rindukan saudara yang sedang menghadapi permasalahan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Karena kita suka bersyukur, bahkan memberikan korban syukur. Dan kita tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sinayana lama namo. Haleluya, haleluya. Mari sambil persiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus, angkat kedua tanganmu.